Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan membagikan, menggali kembali cerita-cerita, ajaran-ajaran petua-petua yang pernah disampaikan oleh almarhum Pendeta Adam Doda STH, dan khususnya yang berhubungan dengan konsep nama Gereja Kristen Indonesia Timur. Terima kasih atas kepercayaan secara khusus yang terhormat hamba Tuhan Ibu Pendeta Endang Surya, Master Teologia, yang memberikan kepercayaan kepada saya meminta menyusun, membuat apa-apa saja yang pernah didiskusikan dengan beliau. Nah, ini dalam rangka untuk dalam rangka kembali memahami jalan berpikir, alur berpikir konseptor, khususnya tentang visi misi yang ada di Gereja Protestan Indonesia Timur. Sebelum saya melanjutkan, saya memohon maaf karena saya memiliki banyak keterbatasan. Saya ini pertama bukan latar belakang teologia, dan kemudian bukan latar belakang sekolah teologia formal. Kemudian banyak keterbatasan dalam menyusun kata-kata, sehingga kalimat-kalimat atau kata-kata yang saya keluarkan mungkin saja ada yang tidak baik atau tidak sempurna. Namun kembali melalui kesempatan ini saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk kita, atau setidaknya bisa menuntun kita yang mana kita sementara mencari bagaimana sebenarnya, bagaimana sebaiknya GPIT ke depan. Namun seperti yang hasil diskusi kita, bahwa kita sebagai warga GPIT perlu mengenal lebih dalam apa itu GPIT. Ya, suara di sini bising karena di pinggir jalan. Ini saya di kamar sambil menjaga orang tua yang ibu yang kekasih yang dalam kiriman tubuh. Saya menyempatkan diri untuk ikut menggumuli, menyusun, dan kembali merefresh bagaimana sejarah, bagaimana kisah-kisah yang lalu yang ikut mempengaruhi sehingga sampai terjadi sebuah konsep yang luar biasa. Saya bisa mengatakan mahakarya yang luar biasa, yaitu visi misi Gereja Protestan Indonesia Timur. Baik, di sini saya akan memulai membahas mengenai nama, ya. Jadi dalam video ini saya akan bahas nama, menggali kembali nama. Jadi ada dua hal yang saya lihat pada saat masa-masa pembentukan Sinode baru Gereja Protestan Indonesia Timur, yang merupakan dasar konsep, ya. Ini konsep. Jadi konsepnya itu ada visi misi dan kemudian ada nama. Nah, tapi untuk video ini saya akan bahas mengenai nama. Jadi nama yang dikonsep adalah Gereja Kristen Indonesia Timur. Nah, nama ini saya bedah dalam dua bagian, yaitu Gereja Kristen dan Indonesia Timur. Nah, Gereja Kristen tentunya berhubungan dengan pemahaman Kristiani. Ya, ini pemahaman saya membedah, mengkaji, dan Alkitab. Kemudian Indonesia Timur, jadi sesuai dengan
informasi yang saya dapatkan dari beliau, diskusi, bahwa kenapa dikasih Indonesia Timur, karena bukan melihat daerah pelayanannya Indonesia Timur, bukan melihat wilayah, tetapi dia dilatar belakangi oleh budaya timur Indonesia. Nah, budaya timur. Nah, sekarang saya menggabungkan dua yang muncul ini, yaitu yang pertama yaitu Alkitab, dan yang kedua adalah budaya. Alkitab berhubungan dengan kata gereja Kristen, dan Indonesia Timur berhubungan dengan budaya. Karena nanti dikat toh. Lanjut. Ya. Jadi ada dua hal yang saya bagi dua ini mengkaji nama ini, yaitu gereja Kristen itu berhubungan dengan Alkitab dan pemahaman Kristiani, dan ada Indonesia Timur yaitu berhubungan dengan budaya Timur. Di masa hidupnya salah satu yang menjadi teman diskusi curhatnya pada saat konsep ini adalah saya sebagai anak kandung yang mendampingi beliau, juga ada ibu, ya. Karena di masa-masa akhir-akhir hidupnya dia banyak menyendiri, mengonsep sambil mengikuti rapat-rapat yang ada. Nah, setelah jelas ada dua, sekarang kita sudah tahu bahwa ada macam-macam teologi, ya. Yang saya tangkap, yang saya pahami di sini, beliau menggabungkan budaya dengan Alkitab. Nah, budaya dengan Alkitab menarik sekali karena dia menjelaskan tentang Indonesia Timur. Itu budaya. Nah, saya perlihatkan di sini ada dokumen. Ini ada bukti-bukti dokumentasi yang mana tentang bagaimana budaya. Jadi beliau ini adalah latar belakangnya seorang budayawan. Pada saat itu ya, sebelum dia menjadi ikut di dalam kepanitiaan Gereja Protestan Indonesia Timur, pembentukan organ sinode baru itu, beliau adalah seorang tokoh adat, ya, dan dia dinobatkan sebagai tomatua di Taura, dan beliau sudah merumuskan di sini dikatakan hukum dasar kehidupan, kemudian prinsip-prinsip pokok penjabaran ada. Jadi ada budaya timur itu yang dikemas. Waktu bincang-bincang dengan beliau selalu menceritakan kepada saya bahwa Pancasila yang dianut oleh Indonesia, yang digunakan sebagai falsafah atau dasar negara Indonesia ini adalah banyak dipengaruhi oleh budaya timur yang saat itu dibawa oleh seorang yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Lemena. Ketika kami membicarakan tentang Indonesia Timur, maka di situ ada muncul istilah budaya timur. Nah, budaya timur itu seperti apa? Nah, itu nanti saya akan jelaskan, karena untuk membahas ini pasti akan banyak waktu, ya. Tapi setidaknya saya membawa untuk menggambarkan konsep nama gereja Kristen Indonesia Timur. Nah, jadi pergumulan gereja-gereja yang ada, bagaimana menyatukan Alkitab dengan budaya setempat. Nah, di sini saya catat, tapi pasti kalau saya sampaikan ini sudah banyak yang bisa ikut menyimpulkan. Nah,
ketika kita bicara budaya, ada dua hal yang akan saya sampaikan. Pertama, budaya yang kelihatan sehari-hari, cara hidup orang, terus rumah adatnya, hasil karyanya, ya. Nah, tapi ada satu sisi yang lain lagi, yaitu budaya nilai dipandang dari yang tidak kelihatan, tetapi nilai-nilai budaya, falsafah hidup, atau nilai-nilai atau filosofi, ya kurang lebih falsafah nilai, gitu. Nah, saya melihat dari penjabaran dan cara berpikir beliau ini, beliau mendekatkan pelayanan kepada kaum yang berbudaya itu, dalam hal ini kita, dengan cara mengadopsi nilai-nilai budaya yang ada dan mensinkronkan dengan Alkitab. Nah, menariknya karena nilai-nilai budaya ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa, dan semoga ini menjadi jawaban untuk para hamba-hamba Tuhan yang menggumuli bagaimana menyatukan, khususnya di wilayah kita, di daerah Pitu Lunasalu, atau wilayah Kabupaten Mamasa, ataupun wilayah Indonesia Timur itu sendiri, ya, secara luas. Yang mudah-mudahan ini ditangkap. Nah, apa itu budaya Timur? Itu saya akan jelaskan di materi-materi. Mudah-mudahan nanti ada, kita buka ruang ruang diskusi secara online, atau jika ada yang berminat untuk membuat pertemuan atau membuat semacam seminar untuk saya paparkan, saya bisa siap. Saya sementara menyusunnya. Saya sementara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan beliau, ada di Taurat, dan juga mengingat apa penjelasan-penjelasan yang ada. Nah, itu mengenai nama Gereja Kristen Indonesia Timur. Nah, Gereja Kristen, saya juga bertanya-tanya, bahkan pernah saya tanya kepada Bapak, pernah saya ungkapkan ini ke Pak Simpson, Bapak Pendeta Simpson, saya katakan begini, kenapa itu konseptor almarhum mengonsep gereja Kristen, kenapa dia tidak konsep gereja Protestan? Karena nantinya yang disepakati setelah disodorkan konsep ini, maka dipilihlah gereja Protestan. Jadi nama ini ada sesuatu yang pasti dasar berpikirnya kenapa dia memberikan nama Gereja Kristen Indonesia Timur. Nah, namun pada akhirnya disepakati di rapat terakhir, karena beliau kan konseptornya, salah satu konseptor ya, dan disepakati nama Gereja Protestan Indonesia Timur, dan beliau juga menerima hasil itu. Oke, itu mengenai konsep nama. Jadi namanya Gereja Kristen Indonesia Timur berubah menjadi, artinya disepakati menjadi Gereja Protestan Indonesia Timur. Dari nama ini sudah mengandung makna yang sangat luas, sangat besar. Jadi nama Indonesia Timur itu bukan wilayah pelayanannya, atau karena daerah pelayanan Gereja Protestan Indonesia Timur itu sejagat dalam visi misinya. Jadi itu seperti itu. Nah, jadi itu yang saya jelaskan sedikit ya, pengantar mengenai nama Gereja Kristen Indonesia Timur. Mudah-mudahan dari penjelasan yang saya jelaskan dengan kalimat yang terbatas ini bisa menjadi bagian yang positif ya untuk kita, khususnya untuk mengenal GPIT lebih dalam lagi, dan mengenal bagaimana gambaran atau pola konsep cara berpikir Adam Doda dalam mengonsep nama. Oke?
Jadi untuk selanjutnya saya akan membuat video yang selanjutnya. Silahkan ketik komen tentang bagaimana komen, atau nanti buat janji dengan kita untuk diskusi lagi. Dan jika ada yang mau menonton video ini atau Ibu Pendeta mau membagikan video ini, ya mudah-mudahan dilihat dulu apakah ini layak untuk dibagikan untuk konsumsi teman-teman yang ada di GPT atau tidak. Jadi demikian saya jelaskan sedikit mengenai nama. Oke, shalom, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam mengemban misi kita di dunia ini.